Halo, nama aku Azmi. Assalamualaikum. Di video sebelumnya kita udah bikin welcome page-nya. Sekarang kita mau bikin login page. Seperti ini. Kita bisa masukin email, kita bisa masukin username. Kalau misal username-nya ada, terus kita klik next, dia bakal lanjut ke form password. Kalau misalnya username-nya nggak ada, kita tulis ngasal gitu kan, terus aku mencet enter. Sorry, we could not find your account. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang mau aku dahuluin dulu. Di video sebelumnya, aku belum commit. Ini dua-duanya kita commit dengan message modify welcome page. Kemudian kalau kita pergi ke Sims Widow DTS, di sini aku nulisnya route sama dengan type of. Sebenarnya ini nggak pakai type of, jadi kita hapus type of-nya. Selanjutnya, kalau misalnya kita jalanin npm run dev atau build project view kita, dia bakalan bikin file di JS dan file di CSS. Masalahnya, kalau kita cek git-nya, app CSS dan app JS masuk ke dalam tracking git-nya. Aku kira setelah install Jetstream dan install Inertia, mereka udah kasih git ignore-nya secara otomatis, tapi ternyata nggak ada di dalam git ignore gitu. Jadi sekarang kita tambahin ya di sini. Fix projectnya selesai. Sekarang kita langsung develop aja. Oke, sekarang yang mau aku lakuin adalah pergi ke testing file, yaitu authentication test. Ini dia. Aku juga udah bikin kayak semacam diagramnya gitu kan. Jadi prosesnya gini. Pertama kita enter user identifier. Bisa email, bisa username. Kemudian yang di-send adalah user identifier. Habis itu dicek apakah identifier ini ada atau enggak di database gitu. Kalau enggak ada, balik lagi ke enter user identifier. Kalau misalnya ada di database sukses, kita lanjut ke password. Dan di password isinya kayak begini. Tapi kelemahannya sistem seperti ini, klien kita tuh masih tetap bisa login tanpa melalui sistem onboarding secara full. Jadi mereka nggak perlu masuk user identifier, tapi langsung aja post login. Beda sama sistem yang ada di Twitter. Kalau di Twitter itu mereka ada actionnya, yang enter password, yang dikirim juga passwordnya aja gitu, nggak ada user identifier-nya. Dan untuk sistem yang seperti itu, aku nggak tahu pasti cara yang bagusnya seperti apa. Mungkin yang sesimpel-simpelnya aku bisa pikirin, itu pertama kita masukin user identifier, kemudian kita store user identifier di session. Ketika masukin password, kita ambil user identifier dari session, terus kita ambil user model, dan kita autentikasi. Session itu juga kan dikontrol oleh timeoutnya juga gitu kan ya, lifetime-nya dan segala macem. Dan aku juga belum tahu pasti kalau sistem yang kayak begini betul atau enggak. Jadi aku pakai cara yang sudah pasti bakalan bekerja dan simple gitu, straightforward. Oke, karena aku udah melakukan desain, jadi kita gampang nih untuk nulis testingnya. Jadi yang pertama, untuk satu tes ini kita edit isinya. Tadinya this post login, kita ubah jadi login onboarding. Ini masuk ke login onboarding. Kemudian isinya adalah user identifier. This post harus this post JSON ya, karena kita mau kirim JSON. Kita nggak pakai password juga. Setelah itu, kita mau cek apakah sukses atau enggak. Jadi assert JSON status sukses. Setelah kita assert JSON, kita bikin response lagi. Sekarang kita lihat tesnya, kita jalanin. Untuk pertama kali kita harus dapat failing testnya dulu. Sekarang kita lanjut ke API PHP. Ini ada di folder route. Kita tulis route post. Isinya itu login onboarding. Dan aku akan kasih function. Kemudian kita validasi dulu. Di dalam request harus ada user identifier. Kemudian kita ambil user identifier-nya dari request. Kemudian aku ambil user model. Kalau misalnya kita tulisnya gini dulu deh, nanti aku refactor. Kalau user exists, kita tulis ini, return status sukses. Kalau fail, status error. Nah, yang kita lihat dan kita dapat ini. Route yang terregister di Laravel itu bukan login onboarding. Walaupun kita tulisnya login onboarding di sini, tapi aku naruhnya di API PHP.
Di sini ditulis listnya semua route yang tersedia di Laravel, tersedia di project kita. Dan punya kita itu ada di API login onboarding. Sini API. Dan sekarang di sini ditulis email field is required. Jetstream itu kan pakai Fortify untuk autentikasinya. Dan untuk memodifikasi Fortify, khususnya untuk field email ini ya, kalau kita login itu defaultnya kan pakai email. Sekarang kita mau ganti pakai user identifier. Caranya kita buka Fortify config, dan di kolom username isinya kita ganti user identifier. Selanjutnya, setelah kita edit yang ini, kita masuk ke dalam dokumentasi Jetstream. Dan di sini disebutkan untuk customize user authentication, kita pakai Fortify authenticated using, dan method ini ditaruhnya di dalam metode boot yang ada di dalam Jetstream Service Provider. Jadi ini kopas aja nih sebenarnya. Masukin ke Jetstream Service Provider dan hasil kopasnya taruh aja di sini, di dalam boot. Fortify, kita import, dan request juga belum kita import aja. Importnya dari Illuminate HTTP. Dan user, nah ini dia nih yang mau kita edit dalamnya. Aku kopas aja nih dari sini. Kopas dari API PHP. Dan kita lihat apakah testingnya sukses. Oke, testingnya berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya kita mau bikin tes baru. Tes berikutnya, users can authenticate with username. Ini kita tulis username. Yang email udah pasti bakal sukses ya, karena kita tadi udah tes. Sekarang kita coba, kalau aku jalanin yang email harusnya berjalan baik. Ya, dan username, nah kalau yang username coba nih. Yang username error. Nah, kenapa bisa error? Yang pasti kita belum bikin tabel username. Kita bikin dulu tabel username ya. Kita testingnya sukses. Nah, selanjutnya kita tes semuanya yang ada di sini. Oke, semuanya lancar dan kita tes semuanya yang ada di project kita. Oke, ada error lagi di sini. Kita lihat satu-satu. Coba aku autoran yang ini. By the way, untuk testing aku pakai PHP Unit Test Explorer dari Reka 0120. Di sini ada fitur enable autorannya, jadi makanya aku suka. Nah, di sini tulisnya password is incorrect. Sebelumnya udah aku tes ya. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena aku nggak tahu kenapa bisa terjadi. Sebelumnya ini udah aku tes ya. Jadi satu solusinya untuk yang seperti ini adalah lagi-lagi masuk ke Jetstream Service Provider di dalam boot. Kita masukin confirm password using. Balik lagi ke Jetstream Service Provider. Dan coba sekarang kalau aku save, apakah sukses apa nggak nih file testingnya? Oke, sukses gitu. Jadi nggak tahu kenapa uh, bisa kayak gini. Mungkin ini intended behavior kah atau seperti apa? Aku nggak tahu. Sekarang kita tes semuanya. Oke, kita masih dapat satu error nih di registration test. Oke, new users can register. Ini udah pasti karena nggak ada username. Sekarang kita jalanin tesnya. Oke, testingnya sukses. Oke, sistem login kita udah selesai dibuat ya. Tapi nggak secepat itu. Setelah kita bikin beberapa tes, ini mau aku refactor dulu dikit. Di kode kita ada duplikasi. Duplikasinya di mana? Duplikasinya di sini. Di API PHP yang ini. Kan tadi aku copy paste kan ya. Yang ini, terus ini juga aku copy paste. Kemudian yang ini susunannya kita ubah sedikit. Untuk bagian atas fungsi itu khusus untuk memvalidasi. Semua kode yang menembak error yang kayak gitu-gitu itu taruhnya di bagian atas semua. Fungsinya sebagai kayak dinding gitu. Satu hal lagi, kita mau testing errornya sekarang. Nah, sekarang pertanyaan gini, apa jadinya kalau user mengisi user identifier yang nggak ada? Kita bikin fungsi baru, kita tulisnya cannot onboard.
Dan yang di assert adalah, yang di assert, yang di assert itu error. Kemudian isi dari errornya kita coba lihat. Aduh, ada orang yang punya username kayak gini. Harusnya kode kita bakal failing nih. Nah, muncul. Di sini ditulis status error. Kita ganti dengan yang ini, dan yang ini ganti sama yang ini. Oke, kode backend-nya udah siap sekarang nih. Lanjut ke front end. Oke, untuk login page-nya akan terbagi dua nanti. Ada enter identifier dan enter password. Oke, yang pertama akan aku lakukan, aku pergi ke login view. Seperti tadi ada dua form, enter user identifier dan enter password. Div yang ini untuk header yang ini, atau ini bukan header atau apalah namanya. Link isinya itu adalah ini ya, karena kalau kita klik itu bakalan menuju welcome page kayak gitu. Kita tulis aja kayak begini. Sekarang kita ke Twitter Mark. Dan Twitter Mark kita ambil dari welcome view. Dari video kemarin kita ambilnya dari icon monster. Ini kita jadiin komponen. Best practice-nya kita namain satu komponen lebih dari satu kata. Dan ini bukan cuma di view, tapi juga best practice untuk menulis nama web komponen. Balik lagi ke login view. Kemudian untuk app button-nya, kita ekstrak button-nya dari welcome page juga. Balik lagi ke login page, kita udah punya app button, tinggal diimport aja UI, tulis app button. Setiap button itu harus punya href, karena di dalam komponennya kita tulis seperti itu. Sementara kita ada kasus di mana kita nggak perlu href gitu. Kayak ini nih, button next. Button next ini kayak submit button sebetulnya. Ini aku ganti dulu nih biar lebih jelas lagi. Ini aku ganti jadi form, terus add submit.prevent. Dan aku mau gimana supaya setiap button bisa jadi itu link, bisa jadi itu button biasa gitu. Kita menuju ke app button sekarang ya, kita benerin dulu. Jadi href itu bisa didefinisikan, bisa juga enggak. Kemudian aku mau bikin type di sini. Type itu isinya adalah bisa button, bisa link, bisa submit, submit untuk form. Dan aku mau bikin object mapping di sini. Di sini kita tulis komponen. Aku tulis is sama dengan text type. Kode ini adalah dynamic component. Nama tag dari komponen ini tergantung dari atribut is. Jadi kalau misalnya kita tulis type-nya itu button, komponennya akan jadi komponen button. Kalau kita tulis submit, bakalan jadi button juga. Dan kalau kita tulis link, bakalan jadi komponen link dari inertia. Kalau type-nya bukan link, maka kita tulis. Jadi gini, kalau misalnya type-nya itu button atau submit, teks tersebut akan dimasukkan ke dalam atribut type. Kita tes nih ya. Sebenarnya kalau testing UI aku juga pengen pakai Cypress gitu. Cuma nanti deh di video selanjutnya mungkin. Nih ya, misal app button aku kasih type submit. Kita inspect. Dan di button yang keluar adalah type submit. Karena aku tulisnya submit. Coba kalau aku tulis link. Kalau aku tulis link, dia bakalan jadi tag A. Dan type-nya false ditulis di sini. Ya itu ntar aku biarin aja nggak apa deh. Soalnya nggak ngaruh juga kan kalau di HTML. Refactor dikit, daripada kita hardcode ya key-nya satu-satu. Kita bisa tulisnya kayak begini. Kalau kita lihat, nah isinya bakalan sama kayak tadi. Sekarang aku mau mulai edit bagian atasnya nih.
Lanjut ke bagian tengahnya. Mungkin ini aku langsung masukin aja ke dalam komponen ya. Dalam pages ada auth, aku bikin folder baru, login. Login view kita masukin ke sini, jadi index.view. Kemudian new file, namanya user identifier form. Isinya adalah yang tadi udah kita tulis di sini. Dan kita sekarang editnya di dalam sini. Oke, sekarang kita mau form ini ada di tengah-tengah. Dari main kita bikin hide screen. Tingginya bakalan full satu browser. Setelah hide screen kita kasih flex. Ya, habis itu flex call. Fungsi dari flex dan flex call ini supaya aku bisa ngelakuin ini untuk form. Aku tulis grow. Nah, setelah itu kalau kita lihat tingginya bakalan memenuhi sisa dari space yang ada di browser. Nah, supaya elemennya itu ada di tengah-tengah, kita pakai utility CSS apa nih yang bisa dibuat tengah-tengah. Aku cari dulu detailnya. Kita pakai justify center. Oh, oke, justify center. Dan posisinya sekarang ada di tengah. Tapi kalau diperhatiin ini sebenarnya bukan di tengahnya tengah. Yang kita mau itu tengah dari keseluruhan browser gitu. Ini agak geser ke atas dikit supaya jadi ke tengah. Padding bottom 12 atau kita tulis 9 mungkin. Sekarang kita bikin password form. Yang ini tuh abu-abu, artinya disabled. Dan kita tambahin disabled di sini. Disabled BG-nya jadi neutral 600 coba. Kayak kebanyakan. Mungkin 500, 400 kah? Oke, 400 dan gitu aja. Sekarang kita balik ke user identifier form. Di sini kita dapat warning ya, karena kita udah modif app buttonnya untuk tambahin properti baru. Kita lihat index view, aku aktifin user identifier formnya biar aku bisa lihat di browser. Dan kita menuju ke user identifier form. Ini kita kasih size-nya MD. Dan kita keluar dari login page, buttonnya hilang semua. Kita balik lagi ke welcome view. Untuk type, kita kasih link. Nah, jadi balik lagi ke normal. Sekarang waktunya kita tambahin logiknya nih. Oke, yang pertama aku bikin state. Mungkin namanya action kali ya. Isinya adalah ref. Isinya adalah antara enter user identifier atau enter password. Untuk pertama kali kita pakai enter user identifier. Jadi di sini kita tulis vif action sama dengan enter user identifier. Artinya komponen ini akan muncul kalau actionnya user identifier. Di bagian password form kita tulis hal yang sama. Yang ini kita ubah jadi enter password. Lanjut kita pergi ke user identifier form. Berdasarkan tes yang sudah kita bikin, yaitu di authentication test, kita request post dengan JSON. Isi dari JSON-nya itu user identifier, route-nya itu yang ini. Kalau sukses, dia bakalan return status sukses. Kita ikutin menurut tesnya. Dan Axios yang ini hanya ke trigger pada saat kita klik submit button. Itu bisa kita lakuin dengan bikin function. Kita masukin arrow function dengan menerima argumen response dan isinya kita mau cek. Kalau response data status kayak begini.
Response data status sama dengan sukses, maka kita akan pergi ke form selanjutnya yaitu enter password. Caranya kita mau merubah action yang ada di sini. Kita bisa melakukan passing action ke dalam komponen. Jadi kita misalnya tulis action sama dengan action, mungkin kayak gitu. Tapi kita ada cara lain, yaitu kita define props di sini. Isinya adalah on success. Dan on success itu ngambil function. Kalau kayak begini, kita tinggal tulis on sukses, dan sisanya si index view bakalan menentukan kalau sukses bakalan ngapain. User identifier form tugasnya cuma ngasih tahu, oh si isi formnya sukses nih, mau diapain lagi selanjutnya aku nggak peduli. Gitu. Kita menuju ke index view, kita taruh di sini on success sama dengan function yang mau kita buat. Selanjutnya, aku mau pergi ke PHP Tinker. Aku mau bikin user baru. Balik lagi ke sini. Aku tulis Azmi60. Next. Oh, kayaknya nggak berfungsi nih. Login onboarding is not in the route list. Oke, aku lupa namain route-nya sih. Di API route, nah di sini kita kasih nama. Oke, save dan 60. Enter. Oke, kita dapat error. Request failed with status 400. Ada apa nih? Kalau kita lihat di network, responsnya, sorry we could not find your account. Oh, padahal kan aku udah bikin username. Oh, sekarang bisa. Aduh, nggak tahu kenapa aku harus jalanin ini lagi supaya usernya jalan. Oke, sekarang kita masuk ke enter your password. Di dalam input yang ini kita masukin username kita. Ada banyak caranya. Cara sederhananya kayak yang tadi aku bilang, kita bikin action di sini, kita taruh di komponen ini, dimasukin ke dalam propnya gitu kan. Tapi cara yang aku mau buat adalah dengan membuat file baru. Kemudian kita menuju ke user identifier form. Kita import user identifier dari state. Variabel yang udah kita deklarasiin, kita hapus. Ini kita tulisnya state aja, nggak usah ada TS-nya. Ini refnya kita nggak pakai. Selanjutnya pergi ke password form. Nah, di sini juga kita lakuin hal yang sama. Import user identifier-nya, dan di input name user identifier, kita kasih v model. Nah, gitu aja. Sekarang aku masukin nama aku di sini. Next. Aduh, nggak muncul deh ya. Oh iya, di dalam app input harus kita buat script lagi dan beberapa atribut yang harus kita masukin supaya vModel itu bisa kita pakai. Azmi 60. Next. Nah, dia berubah juga jadi 90. Dan satu hal lagi yang tadi aku baru notice, ini kita ganti jadi app input. Ini kita duplicate, ganti juga jadi app input, kemudian class hapus aja. Pada saat kita masukin password, kita bakalan send passwordnya ke server. Karena aku masukin passwordnya, password. Wah, passwordnya ketahuan gitu, teksnya keluar. Ini nggak boleh nih. App input type password. Tulisnya password, jangan teks. Oke, kita login. Tapi aku nggak bisa login karena buttonnya disabled. Jadi kita kasih conditional di sini. Hanya disabled kalau isi dari passwordnya itu sama dengan 0. Oke, sekarang aku masukin passwordnya. Dan klik login. Oke, sekarang kita masuk ke dashboard. Akhirnya, ada beberapa hal yang mesti dibenerin sih. Kita bahas di video lainnya. Nah, ini videonya makin panjang dan kita komit sebelum end video, jangan lupa. Video selanjutnya kita bakal bikin sign up page. Prosesnya kayak begini. Kita masukin nama, kita masukin email, terus kasih tanggal lahir, next, dan sign up, dan seterusnya. Dan yang kayak begini disebutnya onboarding.
yang udah nonton sampai habis, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.